Halo, Otsukare sama des. Otsukare sama des. Des. Ya, masih bersama saya Tanli. Iya, kembali lagi di acara sharing room. Ini namanya sharing room loh. Oh, sharing bro. Iya, jadi gua nggak begitu mau sih dibilang podcast ya cuma gua lebih pengen bilangnya sharing gitu. Sharing room. Iya, jadi gue tuh ngundang tamu-tamu sekitar gua karena nggak usah yang jauh-jauh dulu, sekitar gua itu orang-orang hebat-hebat semua. Iya, sekampus gua universitas nih ya, ada yang punya LPK, ada yang bisnismen, ada yang beli apartemen, gila kan? Mantep nggak? Gue punya apa gue? Iya. Dan hari ini gua kedatangan tamu nih, orang Kerawang juga, sekampus, cuma tahunnya di bawah gue ya. Kalau dulu di Indonesia bareng, kita bareng. Cuma sekarang dia ke Jepang di bawah gua. Tar dulu nih. Dengar-dengar katanya dia itu pemimpin kopi shop cabang di kotanya. Kopi shop terkenal sedunia. Tahu gak nih? Coba tebak. Starbucks. Dia pemimpin cabang coy di kotanya Karawang. Gila nggak? Widih, hebat. Tapi anehnya kenapa banting setir ke Jepang coba? Kenapa lu? Gimana ya? Aduh, pertanyaannya pemimpin cabang. Klarifikasi ya. Iya, gimana? Coba. Sebenarnya dia tuh ya gini. Dulu tuh kan kampus nih sama Feby di Indonesia. Nah dia tuh emang awalnya belum kenal dekat sama dia, cuman karena dulu kalau ke kampus suka bawa kopi sama bawa tentengan gitu, dan itu labelnya Starbucks beneran. Dan emang karena gue kerja di situ gitu. Dan orang ngiranya karena gue sering bawa makanan, itu dikiranya gue manajer gitu. Oh lu kayaknya manajernya bawa makanan banyak mulu, soalnya lu kalau ke kampus itu maksudnya, kalau ke kampus selalu bawa banyak makanan, kalau nggak manajer nggak mungkin kan. Sebenarnya nggak manajer gitu. Apa tuh? Sebenarnya gue cuma kepala pabrik. Pabrik. Gimana? Sebenarnya di bawah manajer masih ada supervisor, dan di bawah supervisor ada barista. Nah itu gue tuh adanya di supervisor. Gue juga belum ada apa-apanya. Supervisor ya pemimpin, bener nggak? Ya pemimpin grup. Ya seenggaknya kan, lu megang satu cabang. Ya kan supervisor juga enggak gue doang gitu, banyak. Iya, ada beberapa supervisor. Kecuali kalau manajer kan ada satu gitu, dia yang bisa disebut. Tapi tetap aja dibawa di atas karyawan biasa kan? Ya iya sih, emang cuman ya itu tanggung jawabnya ya lumayan lebih daripada partner biasa gitu. Nah terus kenapa gue bisa banting setir? Sebenarnya banyak pertimbangan lah gitu, banyak pertimbangan. Kenapa gua sampai harus mutusin berhenti, kenapa gua sampai harus ngambil langkah buat ke Jepang ini, karena dulu gua tuh sering liat FTV gitu kan, FTV kayaknya keren gitu. Kalau bentar FTV apa lu? FTV yang tentang cinta-cintaan gitu FTV Jepang. FTV enggak, Indonesia dong. Oh, gua kira film apa gitu ya. Aduh, jadi gini, gue tuh kayaknya keren banget ya. Gue tuh orangnya kan pengen banget sombong nih ya, pengen sombong gitu. Ya kayak gue lah, gue sombong banget. Sombong banget. Sombong aja nggak apa-apa. Nggak sombong aja ya. Gue jadi sombongnya di bawah lu dikit nih. Kayaknya tuh gue kalau punya pikiran, kalau lagi nonton FTV kan gini bilang si cowoknya tuh, sayang aku bentar lagi mau pulang ke Indonesia. Nah gue tuh pernah banget pengen punya kalimat seperti itu gitu. Pengen banget. Oh, jadi pengen ngerantau gitu ya? Iya, gitu. Maksudnya kalimat itu kan kayaknya keren. Sayang aku mau pulang ke Indonesia, otomatis gue lagi di luar negeri kan. Nah terus ketika waktu di Indonesia gue udah habis, gue kan bilang, sayang gue udah waktunya pulang ke negara gini gitu. Maksudnya kan biar keren kan. Oh iya. Gitu kan. Biar kelihatan keren gitu, kayak boleh. orang-orang. Akhirnya sebenarnya itu angan kecil sih. Pernah ngeliat orang kuliah di luar negeri, mereka bisa, dan gue beranggapan kenapa sih gue nggak bisa kayak gitu. Iya, semua bisa. Nggak ada yang nggak bisa, semua bisa kok. Nah itu gue akhirnya di situ punya anggapan, gue mencoba cari channel, cari peluang, dan emang untuk berangkat ke sini pun, ke Jepang pun nggak ada yang tahu. Serius, sampai satu keluarga nggak ada yang tahu, teman-teman gue nggak ada yang tahu. Itu gue kasih info H-7 sebelum gue
memutuskan untuk belajar bahasa Jepang. Ya. Nah jadi gue kasih info dadakan, gue bilang sama bokap sama nyokap. Awalnya nyokap sama bokap ini nganggap gue bercanda. Gue bilang gini sama nyokap, mah gue mau ke Jepang, mau kuliah di Jepang. Nyokap cuma ketawa, ngapain jauh-jauh di Indonesia aja belum kelar kan. Nah, karena gue kan emang status di waktu itu sebelum ke Jepang mahasiswa juga di Indonesia. Nyokap gue ini mengira gue bercanda gitu. Terus gue bilang sama bokap, kata bokap, gue bilang begini ke bokap, ya gue mau kuliah di Jepang. Dan bokap pun ketawa gitu, punya duit dari mana lu banyak punya kepengen kuliah di luar negeri gitu ya. Karena biayanya kan mahal gitu kan. Akhirnya gue jelasin karena ada iseng-iseng, gue bilang sama bokap, gue iseng-iseng ikutan seminar di kampus yang katanya ada beasiswa gitu. Jadi akhirnya coba-coba. Jadi makanya kenapa gue bisa ada di sini, kenapa gue banting setir, ya karena ada hal yang pengen gue tunjukin sama diri gue kalau gue bisa melakukan apa yang orang lakukan gitu. Iya. Jadi ya alasannya ya karena pengen aja biar bisa pulang. Kalau pulang ke rumah kan, halo sayang, aku pulang ke Indonesia gitu kan. Padahal kan nggak ada. Bentar. Lu punya pacar? Banyak sih kalau pacar. Sombong, kalau gua harus sombong. Padahal nggak ada. Gitu, pacar banyak ya, di Indonesia 1, di Jepang 1, di Inggris 1 gitu. Kan sombong aja dulu. Kan kayak lu gitu, sombong dulu. Ya. Walaupun level gua masih di sini, lu di sini, yang penting sombong dulu aja. Oh iya, lu semester berapa di Indo? Di gua Indonesia semester 7 dan udah mau lulus. Sebenarnya itu waktu semester gua berangkat. 7? Iya. Udah mau lulus? Mau lulus. Lu kenapa buang-buang waktu lu? Sebenarnya Buang-buang ini lagi. Apa? Jabatan lu gila itu. Supervisor lu. Buang-buang karir lu. Buang-buang waktu, gila. Nggak ada apa-apanya supervisor mah. Iya sih, gua kadang dulu kan karena ambisi gua pengen kuliah di luar negeri dan kesempatannya kapan lagi datang, jadi gue mutusin datang aja gitu. Ternyata pas setelah gue datang ke Jepang, gue berangkat ke Jepang, gue mikir kenapa nggak gue lulusin dulu, kampret. Ya iyalah, semua orang pasti mikir begitu, ya enggak? Gila, kurang setengah semester lagi, wisuda ditinggal. Dan lu harus tahu, semua teman-teman Seroto sama ini harus tahu, gue tuh kuliah udah 7 tahun berarti. 7 tahun. Kalau lu umur berapa lu? Aduh, kalau ngomongin umur ya orang-orang udah pasti tahu kalau gue sekarang umur 22 tahun. Berak lu. 10 tahun yang lalu, lu ada 30 tahun lu? Iya, segitulah kurang lebih. Jadi gue terlalu lama di dunia pendidikan ya karena emang gue akui, gue tuh suka banget yang namanya sharing, yang namanya ngobrol-ngobrol tentang organisasi atau belajar. Oh, bukan karena ngendok gitu ya? Enggak juga. Buktinya kan gue di Indonesia kan, kita kan sekampus nih, buktinya di kampus. Tapi gue sekampus gak kenal sama lu. Bukan gak kenal, kita kan cowok gengsi kalau sapa-sapa. Enggak, gua orangnya gue mah kasih apa aja nyapa. Cuma kalau ya, gua kan gak sekelas sama lu kan. Gak sekelas. Apalagi lu dulu nggak ikut organisasi juga. Kalau gua kan anak himpunan kan. Nah, kalau lu kan anak himpunan, anak organisasi. Nah, dia yang merencanakan sesuatu, gua yang ngerusuh di kampus. Jadi kalau ada kebijakan organisasi yang gak jelas tuh gue yang paling depan, paling maju. Pesan ada ayatnya selalu dia tendang yang gue bikin. Makanya. Jadi kalau dia kan lihat good looking banget lah ya buat anak organisasi. Kalau gue kan enggak kan, berandalan gini. Nah, karena ya gue tuh dulu selalu fokus sama dunia kuliah dan kerja gitu. Waktu gue kan buat kuliah kerja organisasi, nggak terlalu ada waktu kayak gitu. Cuma itu gue sayang banget loh. Gila, lu semester 7. Nah, lu sekarang berangkat ke Jepang semester berapa di Indonesia? Gue masih udah semester 4, gue mah ya pertengahan. Gue mah lu semester 7 terus buang karir, coba supervisor dibuang coy. Kapan lagi bisa jadi supervisor? Ini dibuang cuma-cuma. Ya sebenarnya ya karena gue juga mikir lagi kapan lagi gue bisa bilang sayang aku pulang ke Indonesia. Nah gitu. Cuma karena gitu doang. Gak apa-apa. Karir dibuang. Yang penting keren. Gue bilang apa kan? Yang penting sombong dulu. Soal nanti mau bodo amat. Gue yakin gak cuma itu doang. Soalnya gue dengar dari temen gue. Katanya lu bisnis bidang fashion juga nih. Katanya. Clothing gitu. Clothing. Sebenarnya apa ya?
kalau buat bisnis, buat gue juga. Bener nggak? Ya bener sih, Tuh. cuman nggak terlalu besar. Jadi jangan lupa buat teman-teman follow IG-nya The Rich 20 ya. No, The Rich 20. 20. Oke. Jadi kalau gini ya, Feb, kita cerita dari awal gue mulai iseng-iseng dagang. Jadi pada gue zaman SMA itu gue udah mulai iseng-iseng jualan pulsa. Dan banyak kekonyolan-konyolan gue yang nggak gue yang nggak gue sadari, akhirnya gue untuk berhenti melakukannya. Karena waktu di SMA ini gue jualan pulsa, akhirnya temen gue tanya, lu kok bisa jualan pulsa, di mana caranya? Gue kasih tahu caranya, akhirnya temen gue ikutin dan pelanggannya pindah ke temen gue. temen gue punya lebih banyak teman gitu. Iya, Terus setelah iya. itu gue ganti juga, sempet jualan sepatu, jualan celana gitu, jeans. Karena ya gue tuh fashion gue suka aja gitu. Kalau misalnya menawarkan produk sama orang, terus gue berbicara, itu gue tuh paling suka kayak gitu, menunjukkan sesuatu hal lebih pada benda tersebut. Makanya gue nggak berhenti terus mencoba buat bikin karya gitu bikin ya. karya kayak gitu. Dan yang terakhir ini gue karena gue pengen banget punya yang namanya gue tuh cita-cita gue tuh pengen banget punya satu tower. Nah yang isinya, si tower ini isinya semua produk gue. Baik Tower apa? PLN? Listrik? Ya, Apa tuh? PLN aja lah. Oh, Jadi ya biar biar gue bisa ngeluapin ide-ide gue, dan orang-orang yang menurut orang-orang yang suka itu bisa gitu appreciate dengan cara beli gitu. Misalnya gue punya ide pengen bikin baju, gue bikin suatu desain baju gue jual di si tower ini gitu kan. Terus produk makanan juga, terus ya kayak seni-seni yang lainnya gitu. Banyak hal yang pengen gue bangun karena keinginan gue ini nggak mau terus-terusan ditunjuk orang. Jadi pengen jadi bos lah gitu ya. Ya setiap orang pengen jadi bos gitu. Tapi maksudnya gue bukan berharap ke situ. Ada hal yang ingin gue lakukan selain itu. Apa tuh? Gue pengen banget ngajak teman-teman yang nggak punya kesempatan berpendidikan, yang nggak punya kesempatan bekerja. Gue pengen banget ngajak mereka untuk gabung ke ke usaha gue yang gue miliki walaupun masih kecil gitu. Mulia sekali tujuanmu, Pak. Kayak pantat ayam mulia. Mulia sekali. Enggak ya, itu kan Ya, tapi bagus sih, bagus. Itu akan hanya angan. Karena apa sih? Ya mudah-mudahan, amin. Iya, karena gue ngerasain juga betapa setelah gue lulus SMA ini kan emang gue nggak langsung kuliah kan ya. Gue sempet kerja dulu karena gue pengen rasain dunia kerja gitu kan. Akhirnya setelah gue alamin tentang pekerjaan itu, ternyata kerja itu susah. Di Indonesia tuh sayang banget, Feb. Dia tuh selalu ngeliat grade, lihat level. Satu itu. Terus setelah lihat level, orang Indonesia tuh selalu ngeliat keadaan. Maksudnya keadaan tuh si orang ini tuh seperti apa, cacat fisik apa enggak, atau sempurna apa enggak, masih cacat fisik atau enggak gitu. Kan di Indonesia masih lihat tinggi badan berapa. Karena setelah gue datang ke Jepang, banyak perusahaan-perusahaan ternama di Jepang yang sukses-sukses, mereka tuh nggak melihat hal seperti itu. Orang Jepang tuh yang gue salutin, mereka ngelihat kesungguhan dari setiap benar-benar orang kayak gitu. Kalau di Indonesia emang begitu ya. Jadi nilai orang tuh dari fisik, dari apa? Ini juga pendidikan. Padahal nggak semuanya orang yang nggak berfisik bagus gitu ya. Sorry nih ya, nggak kurang good looking gitu ya. Tapi pola pikirnya jalan. Gitu. Terus pendidikan SD juga banyak kan yang pola pikirnya maju bagus gitu kan ya. Betul. Jadi nggak berpatok sama fisik, postur tubuh lah. Pendidikan nggak juga. Ya gitu. Karena gue pernah pengalaman juga nih. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman Seroto sama ini, gue sedikit ngasih info aja. Gue pernah punya teman, dulu gue pernah part time di perusahaan makanan. Dan kebetulan gue itu ada teman gue ini bapak-bapak orang Jepang. Dia itu nggak bisa ngomong, dia nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong karena dia pendengarannya kurang baik. Karena pendengarannya kurang baik, dia tetap dipekerjakan, tapi dia diberi pekerjaan yang sesuai dengan keadaan dia.
yang dia mampu. Yang dia mampu. Setidaknya kan kalau walaupun kayak gitu kan orang-orang seperti itu bisa melakukan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan gitu, Fed. Benar. Nah, betul. Terus lah ada lagi gue lihat ibu-ibu di perusahaan yang sama itu maaf ya, kakinya tuh maaf pincang gitu. Tapi dia kerja, bahkan dia punya jabatan di situ. Dia sebagai Rida dulu. Leader ya? Leader maksudnya dia sebagai leader di situ. Dan gue berpikir di Jepang yang negaranya pantas Jepang negaranya maju dan angka kemiskinan sedikit karena mereka tidak lihat apa namanya pandang bulu gitu. Misalnya nggak lihat derajat, nggak lihat level, nggak lihat apa namanya fisik juga gitu. Kalau di Indonesia kan yang pendek nggak boleh kerja di ini, kan nggak ngaruh. Yang penting kan kita ada kemauan dan sungguh-sungguh ya nggak. Soalnya karena ini juga sih bro, jadi di Indonesia itu lebih banyak penduduknya, jadi sumber daya manusianya itu melimpah. Jadi setiap perusahaan yang mau merekrut itu dia pilih-pilih. Betul. Kalau di Jepang kan sumber dayanya kurang, jadi makanya dia itu memperkerjakan orang-orang yang seperti itu. Tapi orang kita juga harus belajar dari situ. Harusnya belajar dari situ. Tapi yang masih gue pikirin sekarang ini bukan hanya sekedar apa namanya tadi itu penduduk Apa? Iya. disuruh kerja. Sekarang tuh kalau mau kerja cuma satu, Apa? ada orang dalam. Bener. Cepet men, sumpah. Harus ada orang dalam. Cepet lu mau jadi menteri ya lu harus punya kenalan dulu. Orang dalam kasih amplop. Iya udah melancarkan semua. Lancar lu mau kerja karena dulu ya gue pernah kerja di beberapa perusahaan juga selain di yang terakhir ini di coffee shop. Ya banyak orang-orang yang kerja bawaan gitu. Bawaan ternyata pas dilihat skillnya ya maaf kurang mampu, kurang memadai, tapi tetap dipaksakan bekerja di situ. Padahal kalau misalnya ada orang yang bekerja skillnya nggak kurang pas di kerjaan itu harusnya dipindahin kayak di sini kan. Jadi nggak langsung di cut gitu si orang itu. Jadi apa namanya? Ada evaluasi dulu. Ada evaluasi dulu. Dia tuh cocoknya di mana? Nah gitu betul. Ya. Gimana kalau misalnya si orang ini dipindahin dulu ke tempat yang lain? Apakah kerjanya bagus? Apakah enggak gitu kan? Jadi enggak semena-mena. Jadi di rolling tempat-tempatnya ya. Apalagi dia yang cocoknya ya. Apalagi yang namanya pemutusan sebelah pihak kan kasihan banget ya enggak karena iya, itu. Terus pesan juga buat teman-teman yang ada di Indonesia ya tetap semangat aja sih nyari kerja. Walaupun sekarang kenyataannya pandemi ini bikin lagi ini ya pandemi gini mudah-mudahan cepet kelar juga lah, cepet berlalu juga lah musibah ini. Jadi banyak juga efeknya tuh di PHK karyawannya. Kan kasihan kalau di PHK gitu kan, apalagi yang punya keluarga coba. Iya, apalagi punya keluarga karena kan apa namanya kalau di Jepang kayaknya nggak khawatir mereka nggak punya kerjaan karena santunan buat orang tua di sini udah ada, udah jamin. Kalau di sini jadi kan pemerintahnya lebih memantau penduduknya. Gitu. Kita banyak dikasih, kita juga ya orang asing tinggal di Jepang, mau orang manapun, kita dapat apa namanya? Dapat BLT. Subsidi gitu. Iya dari pemerintah. Jadi nggak hanya orang Jepangnya, orang asing pun yang tinggal di sini dapat bantuan berbentuk uang atau berbentuk voucher, disamaratakan, nggak dipilih-pilih. Ini misalnya orang Jepang 10 juta, orang asing 5 juta, enggak, semua rata. Enaknya gitu pemerintah Jepang tuh. Nah gitu, jadi makanya nggak mereka apa di sini tuh nggak khawatir. Jujur aja ya, gue juga semenjak jadi mahasiswa asing baru kali ini ngerasain namanya ada bantuan, padahal gue bukan penduduknya gitu, istilahnya gue hanya pendatang gitu. Tapi pemerintah Jepang ini gue salutin, memperhatikan banget keberadaan orang-orang yang ada di negaranya, mau itu orang Jepangnya, mau itu orang asing ataupun mereka yang baru datang ataupun orang yang apa namanya orang yang emang tetap ada di sini gitu. Mereka apa namanya pemerintah merhatiin, dan kayak kemarin itu kan gue lumayan dapet apa namanya dapet subsidi dari pemerintah Jepang yang ngebantu kehidupan gue di sini karena hidup di Jepang mahal banget kayak Indonesia. Sedangkan di Indonesia ini gini Pep, yang masih gue heran tuh katanya pemerintah
pro rakyat, tapi ketika rakyat bersuara ini mereka masih acuh. bukan acuh juga sih, masih mempertimbangkan. Karena gini, kayak yang gua baca itu karena ya mungkin karena ada golongan juga, jadi ada golongan yang masih ada apa, yang masih membatasi pergerakan golongan lain gitu. Itu kayak lu kan misalnya lu berkuasa, lu kan ini senpai nih, ini senior nih, senpai nih, jadi kalau misalnya gua ada apa-apa, pergerakan para pai itu dipantau sama senpai gitu kan. Gua mah memantau yang harus dipantau, gitu. jauhi yang tidak harus didekati sama gua. Gitu. Ya kalau jauh ngapain dideketin, capek gitu. Terus banyak belajar juga gua di sini, dan hal yang paling gua teman-teman Shirato sama ini yang harus lu tahu, gua di Jepang ini udah hampir mau 3 tahun. 3 tahun belum ya? Apa udah ya? Lupa. Mau 3 tahun. Mau 3 tahun ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Dan gua tuh bahasa Jepang gua tuh masih rusak. Sama. Saya pun demikian. Kalau lu enggak untuk level tes kayak N1, N2, N3, N4 tuh gua nggak ada gitu. Karena gua masih rusak. Karena ya satu, hidup gua tuh terlalu nikmat untuk tidur. Kalau gue itu kurang setuju. Ya Orang itu yang makanya banyak tidur. Bukan dalam artian gue banyak tidur. Gue tuh selalu susah untuk bangun bergerak gitu. Itulah. Jujur ya, gue tidur paling lama 6 jam. Ya sama. 5-6 jam gue sehari. Cukup. Kalau lu masih kebilang banyak ya, lu tidur 5-6 jam. Kalau gue paling banyak tidur 4 jam, 5 jam. Karena kan jadwal kuliah gue masih padat kan, beda sama lu yang jadwal kuliahnya sudah mulai sedikit. Ya. Cuma ngelamunnya yang lama. Jadi gue tuh kebanyakan memikirkan masa depan, padahal belum tentu masa depan tuh mikirin gue terlalu banyak mikirin Indonesia belum tentu mikirin gue gitu kan. Dan gue terlalu banyak mikirin si dia, dan belum tentu si dia mikirin gue gitu. Kok curhat sih lu? Gak tahu itu, selingan aja. Kayak gitu, Feb. Dan rencana sih setelah gue setelah gue lulus ini, karena bentar lagi, ini tahun ini adalah tahun terakhir buat gue stay di Jepang. Nggak tahu kedepannya gue ini mau lanjut sebagai pekerja atau gue mau lanjut pendidikan juga. Sebenarnya hati kecil ini gue pengen banget lanjut pendidikan S2 gitulah kata orang, tapi karena status usia gue semakin makin tuir, tidur butuh pendamping. Masa tidur sendirian mulu, Pep? Gua kira lu nggak doyan cewek. Ya sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak. Nggak doyan. Enggak doyan, cuman ya karena ini memaksakan diri aja. Ya kawin lah, lu udah tua. Kawin ya. Lu segala pengen ke Jepang coba. Karena kan gue liat Bu, Ninggalin pendidikan, ninggalin karir, buat apa cuma pengen kayak gitu doang? Ya tapi gua ya ini juga sih, applause juga sama lu. Usahanya kan sekarang lancar bidang fashionnya. amin. Banyak terus pendapatannya. Kira-kira berapa digit lah? Digit ya masih kecil sih, cuman ya gue bersyukur Panjang aja. gitu. Alhamdulillah ada terus. Sampai saat ini pun gue juga punya teman-teman yang ada di Indonesia ini bantu usaha gue, karena gue nggak sendirian kan. Kalau gue sendirian kan nggak mungkin, karena gue di Jepang, sedangkan usaha yang gue punya ini ada di Indonesia gitu. Ya sebenarnya ini salah satu, semuanya ini alasan tepatnya salah satu untuk ngebangkitin motivasi gue dan untuk membuktikan bahwa sama setiap orang yang pernah mencela gue, kalau gue tuh bisa kayak gitu. Dan gue juga tergiur sama ya temen gue, salah satunya dia. Kok gua? Ya Gua karena kan bukan teman lu. ya seenggaknya kan gue walaupun gak kenal lu di kampus dulu, tapi gue tahu kan, wah ada anak kampus yang ke Jepang gitu. Akhirnya gue selidiki, gue cari tahu. Dan Gak cuma gua sebenarnya. iya, tapi kan ada kesempatan, ada temennya juga, ada Leo juga kan. Gue penasaran ya, emang sih dulu gue nggak terlalu dekat sama dia, tapi gue dekatnya sama Leo gitu kan. Karena kalau si Leo ini orangnya agak barbar, kalau dia agak pilih-pilih cari teman sebenarnya, pemirsa. Gua mah cocok-cocokan sih jadi ini ya, jadi temen. Pemirsa, jadi yang sebenarnya percuma berorganisasi tapi cari teman pilih-pilih gitu. Bukan begitu. Gua kalau ke organisasi profesional gua. Siap. Cuma kalau buat teman pribadi gua pilih-pilih. Kalau gue sih karena gue orangnya jalanan banget, jadi ya gue anak yang bisa diajak ngopi bareng
yang bisa diajak nongkrong bareng dan asik, ya gue mau jadi teman gitu. Soalnya banyakin temen biar kalau lagi miskin bisa pinjem duit. Gitu doang. Jangan jadi temen dia. Ya itu kan gunanya manusia apa sih, saling membantu kan. Iya betul. Tapi kan kadang gini loh, ada orang yang gini Feb, manusia harus bersosialisasi, harus saling membantu. Bilang temennya susah, pinjam duit nggak dia ngasih. Gitu kan. Itu sebenarnya hoax gitu kan. Ini gue hanya untuk menyadarkan teman-teman gue yang gue pinjemin duit tapi pelit. Padahal enggak gitu. Gitu Feb. Jadi ya banyaklah yang gue singgahin sementara demi gue pengen berpendidikan gitu. Jadi intinya lu ninggalin karir tuh buat pendidikan gitu ya? Karena gue juga pengen nuntasin pendidikan gue dan pengen banget nuntasin semampu apa sih gue bisa menyelesaikan pendidikan ini gitu. Biar buat motivasi ya buat orang sekitar gue, buat adik gue, buat nanti anak gue mungkin kalau ketika gue nikah, amin, ataupun buat cucu gue, atau nanti setelah mungkin kalau gue punya cucu gitu kan, buat motivasi mereka biar mereka tetap mau kalau orang sekitarnya dia pernah berusaha sungguh-sungguh sampai ke negeri orang kayak gitu Feb. Jadi tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Jepang. Nah kita di Jepang, bukan di Cina. Gitu. Dan ya Oke. Ya mungkin ada ini lagi nggak nih tambahan nih motivasi buat teman-teman gimana nih? Jadi jangan terlalu mikirin karir atau jangan terlalu mikirin pasangan. Jadi pikirkan dulu pendidikan gitu. Jadi seperti yang apa lu alami gitu. Coba jadiin motivasi dulu buat motivasi gue sampai saat ini kayaknya nggak ada deh buat apa, nggak ada orang-orang teman-teman yang kayak lu ninggalin karir, ninggalin apa buat nyari pasangan itu. Jadi kayaknya lu doang deh yang begitu, yang ngorbanin semuanya itu. Ya karena gue punya prinsip gini Feb. Gue tuh dulu pernah baca artikel ada tulisan seperti ini, no matter what people think of me, keep smiling and walk away gitu. Jadi gue nggak peduli orang berkata apa sama gue. Lu Jar, kuliah tinggal sedikit lagi, udah mau lulus, lu harus kenapa pergi ke Jepang gitu kan. Lu Jar udah udah punya sedikit usaha, udah mau berkembang, kenapa lu ninggalin kayak gitu. Lu Jar gitu. Tapi gue pikir kenapa seperti itu, karena mereka nggak tahu reason gue gitu. Iya betul. Nggak tahu. Iya sih, gue setuju kalau ini. Nggak tahu alasan gue kenapa gue seperti ini, seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan peduliin semua celaan orang lain. Kalau lu sendiri niat atau bersungguh-sungguh untuk maju, lakukan dan lakukan. Jangan kendor. Karena ya buat gue sendiri ya begini, gue nggak punya basic apa-apa bisa berangkat ke sini karena gue ya sungguh-sungguh aja, gue yakin niat dan yang terpenting berdoa gitu. Karena orang itu paling susah istiqomah, konsisten paling susah. Ya pokoknya lu harus konsisten apa yang lu jalanin saat ini, gitu aja sih. Nggak muluk-muluk. Oke, ya udah, semoga tercapailah tujuannya ya. Apa tuh? Ya, semua tujuannya yang dapat pasangan. Amin. Cepat lulus. Amin. Oh iya, tapi terima kasih buat Feby juga. Kenapa? Yang selama ini udah bantu gua. Gua mau enggak. Terus apa-apa. Rencananya dia tahun ini mau lulus bulan depan. Bulan depan lulus. Bulan depan saya lulus teman-teman, wisuda nih. Cuma nggak tahu nih karena lagi corona gini ada wisuda apa enggak. Ya wisuda mah nggak perlu kan, yang penting ilmunya. Amin. Semoga bermanfaat juga. Amin. Gitu. Dan buat teman-teman yang ada di Jepang, tetap jaga kesehatan, pesan gua, dan ikuti aturan pemerintah, jauhi corona. Protokol kesehatannya. Protokol kesehatan. Itu aja. Oke, cukup sekian aja ya. Siap. Oke, jadi terima kasih buat Bapak Pajar. Oh, lu tadi udah kenalin nama belum? Iya, lupa nama gue ya. Gila, masa mau closing? Nama baru Aduh. disebutin. Iya, namanya Pajar. Bukan Pajar Muzaffar Adia. Bukan Pajar, Fajar. Oh iya, Fajar. Kalau dia kan Pebi.
Febi. Oke, namanya Pak. Terima kasih Terima udah kasih. jauh-jauh datang. Oh, jauh banget gila, mana di luar Iya, dingin mana banget. dingin banget, 1 derajat di luar. Terima kasih buat sharingnya. Siap. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semuanya dan teman-teman sekitar sini. Sini dulu Ya, aja. mudah-mudahan mendunia lah, Iya, motivasi. amin. Terutama buat teman-teman yang ada di Indonesia, siapa tahu bisa dengar, jadi sedikit motivasi. Iya, iya. Apa jangan-jangan omongan gue nggak ada yang motivasi ya? Motivasi lah. Motivasi mudah-mudahan. Oke, cukup sekian aja ya. Siap. Oke, otsukare sama deh, stop. Masih sama des. Ayo, stop. Jadi gitu Gujima des. Oke. Gujima des tenang. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Jangan lupa juga follow Instagram gua. Gue kayak jadi selebgram coy. Oke, siap. Terus- Follow Fajar Mujofar Bukan. dan juga Felisu. Iya, Instagram gua @faj_dzoff. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.